Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Lainda, NIM 22650102 dari kelas C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel manfaat SIG dalam berbagai bidang. Jadi, saya akan memilih bidang SIG dalam bidang perkotaan, yaitu peran SIG dalam perencanaan wilayah dan kota. Artikel ini dari Geografis Informasi Sistem Tata Ruang Provinsi Banten atau bisa dicari pada gistaru.bantenprovinsi.go.id. Jadi langsung saja, peran SIG dalam perencanaan wilayah dan kota. Sistem informasi geografis atau yang biasanya kita kenal dengan SIG merupakan suatu sistem berbasis komputer yang mempunyai kemampuan menangani data bereferensi geografis yang meliputi pemasukan, pengelolaan atau manajemen data, manipulasi dan analisis, serta keluaran data. Pengertian lainnya yaitu SIG adalah sebuah alat bantu manajemen berupa informasi komputer yang berkait erat dengan sistem pemetaan dan analisis terhadap segala sesuatu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. SIG mempunyai peran yang sangat penting dalam perencanaan kota dan wilayah. Menata ruang suatu wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi, baik spasial maupun non-spasial, serta akurat dan terkini. SIG dapat membantu menggambarkan kondisi suatu wilayah. Perubahan kondisi wilayah pada daerah yang akan disusun perlu dipahami dengan baik karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh pemahaman kondisi fisik wilayah perencanaan. Dalam sistem SIG terdapat dua jenis data, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial merupakan data yang berkaitan dengan aspek keruangan yang menyajikan lokasi geografis atau gambaran nyata suatu wilayah di permukaan bumi. Biasanya berbentuk grafik, peta, atau gambar dengan format digital. Sedangkan data non-spasial atau data atribut merupakan data yang menerangkan keadaan atau informasi dari suatu objek, baik lokasi dan posisi yang ditunjukkan oleh data spasial. Ada banyak manfaat dalam SIG dalam dunia perencanaan wilayah dan kota. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, inventarisasi SDA, di mana melalui penerapan JIS dapat membuat identifikasi tentang potensi-potensi alam yang tersebar di suatu wilayah. Diidentifikasi ini akan memudahkan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan orang banyak. Yang kedua, disaster management, yang berarti aplikasi SIG ini dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana. Yang ketiga, penataan ruang dan pembangunan sarana dan prasarana. Dalam hal ini dapat berbentuk banyak hal, seperti analisis dampak lingkungan, daerah resapan air, kondisi tata ruang kota, dan lain hal. Penataan ruangan dengan bantuan SIG dapat meminimalisir terjadinya banjir, kemacetan, dan kendala perkotaan dan pedesaan lainnya. Yang keempat, investasi bisnis dan ekonomi. Dengan adanya peta informasi daerah dapat membantu dalam menentukan arah pembangunan dan para investor dapat menentukan arah investasinya. Kemudian ada SIG dapat membantu menganalisis arah gerak asap. SIG dapat membantu menganalisis arah gerak asap akibat kebakaran hutan atau limbah beracun. Dapat digunakan sebagai alat bantu, baik sebagai tools maupun bahan tutorial utama yang interaktif.
dan menarik dalam suatu usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide-ide atau konsep-konsep lokasi, spasial atau keruangan, kependudukan, dan unsur-unsur geografis yang terdapat di permukaan bumi. Kemudian, SIG mempunyai kemampuan dalam mengurai unsur-unsur yang ada di permukaan bumi dalam bentuk layer atau coverage data spasial. Lalu, SIG mempunyai kemampuan yang dapat memvisualisasikan data spasial beserta atribut-atributnya. SIG dapat menyajikan suatu data dengan jelas serta lengkap. Dengan menggunakan SIG, presentasi dapat disajikan dengan lebih baik karena terbantu dengan fitur-fitur pengolahan dan penyajian data yang dimiliki oleh aplikasi SIG yang baik. SIG dapat membantu pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spasial dan geoinformasi. Oleh karena itu, pada saat ini hampir semua disiplin ilmu, terutama yang terkait dengan informasi spasial, juga mengenal dan menggunakan SIG sebagai alat bantu analisis dan presentasi yang menarik. Itulah penjelasan dan pembahasan tentang peran SIG dalam perencanaan wilayah dan kota yang saya ambil di artikel gistaru.bantenprof.go.id. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kayaknya.